Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Teguh Rizwe. Kembali lagi di RM Salero Ambo. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang nanya lewat komentar, bagaimana kalau masakan kita yang kita jual ini nggak habis. Oke, di video ini insya Allah akan saya jawab karena ya dari pengalaman ya, namanya juga misalkan warung baru itu kadang sering sisa makan masakan. Kalau untuk seperti kuah itu enak, bisa dipanasin. Nah, bagaimana kalau masakan yang sisa itu gorengan seperti ayam goreng, kembung goreng, atau lele goreng? Oke, ikutin terus videonya. Mudah-mudahan kita selalu dibundahkan rezekinya. Kalau bisa jualannya setiap hari selalu habis. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau saya teman-teman ya, kalau misalkan ada saat jualan tidak habis, dulu waktu awal-awal pertama buka rumah makan itu saya selalu menjaga kualitas teman-teman. Jadi bagaimanapun pelanggan jangan sampai kecewa, jangan sampai dia tidak datang lagi karena masakan kita mengecewakan lah. Paling sering itu ada komentar gini, kok gorengannya keras. Nah itu bisa jadi itu panasan atau nget-ngetan kalau bahasa Jawanya ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang baru mulai usaha warung makan Padang itu untuk semua yang gorengan itu sekali. Jadi hari ini nggak habis, besok jangan digoreng lagi. Ada memang, saya juga ada pengalaman dari teman-teman ya, dari teman yang sama-sama usaha warung makan Padang. Itu misalkan ayam goreng ini nggak habis, besoknya dia siram pakai air panas. Itu memang saya pernah coba, ya buat pengalaman aja, saya pernah coba untuk menghilangkan kemirinya, untuk menghilangkan bumbunya. Tapi digoreng lagi emang bagus teman-teman, cuman rasanya yang beda. Jadi saya coba itu bener-bener rasanya beda. Jadi rasa nget-ngetannya itu ada. Nah kalau saya saran saya, apalagi kita emang lagi mencari pasaran ya, untuk yang gorengan lebih baik jika nggak habis diolah yang lainnya. Ayam itu paling fleksibel. Kalau misalkan ayam goreng nggak habis, kita bikin ayam balado atau lado hijau. Bagaimana caranya ya? Seperti teman-teman bikin sambal balado apa bikin sambal hijau, udah ada videonya untuk cara membuat video. Nanti ayamnya ini kita malamnya kita masukkan kulkas dulu. Paginya sebelum kita masukkan ke sambal balado, kita keluarkan dari kulkas, tapi jangan dimasukin pada saat posisi dingin ya teman-teman. Kenapa masukin kulkas dulu? Biar nggak basi. Nah setelah ayamnya nggak dingin, sambal baladonya itu belum kering, maksudnya belum kering itu belum sampai matang banget, atau di awal-awal, masukin aja ayamnya ini dan sampai matang nanti sambal baladonya bisa kita pakai dan ayamnya jadi ayam balado. Itu lebih aman. Kenapa? Karena pertama ayam balado itu masakan baru, bukan, walaupun ayamnya lama cuman masakan baru, terus bumbu baladonya itu meresap ke dalam, jadi tidak membuat rasa ayamnya basi atau ayam basinya ada itu loh, tapi benar-benar masakan baru itu lebih bagus. Atau kita buat rendang, caranya ya sama, setelah tidak dingin dari kulkas, kita masukkan bersamaan dengan kita membuat rendang. Cuman harus hati-hati, karena kalau direndang kan lama posisinya, ngaduk-ngaduknya benar-benar hati-hati dan harus sampai matang tuh. Jadi untuk ayam bisa dibikin ayam balado, bisa dibikin ayam rendang. Kalau saya itu lebih yang pertama lebih layak, dan itu layak.
pastikan layak jual juga ya teman-teman. Jangan sampai nanti setelah jadi ayam balado patah-patah, potol atau rusak ya jangan kita jual. Itu sangat mengecewakan pelanggan. Jadi apa ya, kita pada saat menjual itu kita memposisikan diri sebagai pembeli, layak tidak. Nah, untuk ikan, untuk mempersingkat durasi ya teman-teman, untuk ikan itu sama, bisanya cuma dibikin sambal merah seperti ini. Ikan kembung ini kalau nggak habis kita bisa bikin sambal balado ikan seperti ini. Ini lebih layak. Alhamdulillah kalau tempat saya malah sambal baladonya itu kadang ikan baru malahan. Soalnya seringnya habis karena saya setelah mending nyetok sedikit, apalagi di masa pandemi ini ya, saya mending nyetok sedikit habis sehari daripada sisa. Nah, karena balado ini kita cuman bisa pakai 2 kali teman-teman. Jadi misalkan habis digoreng gini, terus kita balado, besok nggak habis, besoknya itu benar-benar harus dilihat masih layak jual apa enggak. Kalau masih layak jual ya bisa kita jual, kalau tidak layak jual ya mending kita sedekahkan ke yang lain, ke yang emang bisa membutuhkan teman-teman. Teman-teman, jadi bagaimanapun kualitas masakan kita harus selalu dijaga. Walaupun kita belum dapat untung, ini yang menurut saya penting ya teman-teman. Jadi untuk para teman-teman yang baru buka usaha kuliner, jangan pernah memikirkan untung dulu, tapi pikirkanlah kepuasan pelanggan. Kenapa? Jika kita mengambil untung besar pertama, tapi pelanggan kita tidak puas, maka jangan pernah berharap pelanggan kita akan balik dan membeli dagangan kita. Tapi jika pelanggan kita puas, maka mesti mereka akan balik membeli dagangan kita. Keuntungan pasti akan kita dapat setelah pelanggan kita puas. Itu teman-teman, itu yang sering saya tanamkan untuk teman-teman yang pertama atau baru mulai usaha kuliner. Teman-teman udah saya jawab ya, apa yang harus dilakukan jika masakan tidak habis. Seperti misalkan gorengan tadi udah saya jawab seperti itu. Kalau rendang itu paling aman. Kenapa? Karena dia kadang dipanasin sampai 3 hari, 3 kali, maksudnya bukan 3 hari ya, 3 kali dipanasin, itu dia masih enak. Biasanya jadi asin. Nah, untuk mengurangi rasa asinnya, teman-teman tambahkan santan aja, santan kental pada saat untuk memanasin daging rendang. Tapi kalau bisa mending teman-teman sedikit-sedikit saja, seperti saya kalau masak sedikit, kecuali emang udah rame ya teman-teman lihat. Untuk pertama mungkin ya, ini saya bilang untuk pertama ya, yang baru buka warung makan, biasanya sering sisa. Nah, ini sering-sering dicicipin ya teman-teman, takutnya asin, soalnya karena kuahnya kan kuah kental dan garamnya mesti asin, dan biasanya itu menggunakan kuah yang hari ini tidak habis. Misalkan untuk manasin rendang besok itu kuah hari ini tidak habis, dan hari ini harus kuah baru. Kalau besok jangan dipakai lagi kalau bisa, untuk menjaga kualitas rasa. Dan rendang sebisa mungkin maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari mending digoreng, terus dicincang halus atau di blender, masukin ke perkedel. Jadi perkedelnya ada rasa dagingnya. Nah, ini juga ini cara saya ya teman-teman. Jadi perkedelnya ada rasa dagingnya. Dan jangan pernah mikir, perkedelnya jadi nambah modal dong. Enggak, itu rendang kita yang nggak habis toh. Kalau kita nggak habis, kita masukkan perkedel lebih bermanfaat daripada kita panasin lagi akhirnya dagingnya keras. Itu teman-teman. Nah teman-teman, begitu saja. Jika ada pertanyaan bisa tanya di komentar atau DM di IG saya. Untuk yang meminta nomor WA ya, maaf banget saya tidak bisa ngasih nomor WA, karena pertama nomor WA saya itu cuma 2. Itu nomor istri dan nomor saya. Terus yang kedua itu buat delivery warung ya, buat komunikasi warung ini. Jadi di IG aja banyak banget itu loh, takutnya saya masuk WA bingung ada pesanan apa dari teman-teman subscriber yang bertanya. Bisa DM atau komentar lewat ini aja, lewat video ini aja. Jadi maaf banget
dan saya usahakan akan menjawabnya. Seperti ini saya juga coba menjawab pertanyaan dari subscriber yang bertanya di video sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan di-share. Mudah-mudahan yang ingin mulai usaha warung makan kuliner apapun, mudah-mudahan lancar, terus dimudahkan usahanya, dilimpahkan rezekinya. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.